Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Indrianti, NIM 19 12 10 55. Di sini akan mempresentasikan terkait tugas proposal penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman kopi menggunakan metode fuzzy logic. Agenda presentasi atau poin-poin yang akan disampaikan dalam presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian matriks literatur review, kemudian alur penelitian, dan yang terakhir ada jadwal penelitian. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Kopi berperan penting dalam perekonomian berbagai daerah, dengan sebagian besar produksinya dihasilkan oleh petani rakyat. Tanaman kopi merupakan tanaman tahunan yang umurnya bisa mencapai 20 tahun. Kopi juga termasuk tanaman yang paling banyak beredar di pasaran, sehingga tidak heran jika kopi tumbuh atau banyak dibudidayakan. Dua jenis kopi yang sering dibudidayakan, yang banyak dibudidayakan, itu ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Namun, dalam pembudidayaan kopi, seringkali petani mengalami permasalahan ataupun kendala seperti hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi. Kurangnya informasi dan pengetahuan bagi petani kopi membuat banyak pohon kopi tidak mendapat penanganan dengan tepat. Akibat penyakit pada tanaman kopi itu menyebabkan kondisi pada buah kopi menjadi kopong dan berlubang, sehingga produksi kopi yang dipanen atau dihasilkan itu memiliki kualitas yang jelek. Di sini ada rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman kopi menggunakan algoritma fuzzy logic. Kemudian yang kedua, itu apakah aplikasi yang dibangun dapat memberikan informasi yang memiliki nilai akurasi tinggi. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu membangun sistem yang dapat membantu para petani kopi dalam mendiagnosa dini penyakit pada tanaman kopi. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui nilai akurasi yang dihasilkan oleh algoritma fuzzy logic. Dan yang ketiga itu menghasilkan sistem yang dapat mempercepat diagnosa penyakit pada tanaman kopi. Kemudian ada matriks literatur review. Di sini ada 3. Yang pertama judulnya yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kedelai menggunakan metode forward chaining berbasis web. Penulisnya itu Ahmad Fahrudi Setiawan dan Ratih Noviana Wahidah pada tahun 2016. Untuk masalah penelitiannya sendiri yaitu kebutuhan kedelai mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi kurang didukung dengan peningkatan produksi kedelai dalam negeri. Karena kendala produksi kedelai dan keberadaan penyakit kedelai yang menyebabkan penurunan produksi kedelai. Untuk metode atau algoritma yang digunakannya yaitu forward chaining, dan hasilnya sendiri, hasil pengujian pada sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kedelai oleh pakar kedelai, pengujian ini menghasilkan nilai 94 dari skala 100, dengan hasil rata-rata error yang dihasilkan 0,8% dan nilai error tertinggi sebesar 0,27%. Kemudian yang kedua, itu ada sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit tanaman karet. Penulisnya yaitu Siti Rofikoh, Dedi Kurniadi, Andiriansyah pada tahun 2020. Masalah penelitiannya yaitu kurangnya perhatian dari petani karet terhadap tanaman karetnya dan berubah musim dari waktu ke waktu menyebabkan tanaman karet mudah terkena penyakit. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas karet yang akan disadap. Metode atau algoritma yang digunakan yaitu forward chaining. Untuk hasilnya sendiri, metode forward chaining untuk diagnosa penyakit tanaman karet mampu mendiagnosa penyakit tanaman karet dengan gejala-gejala yang ada pada database dan efektif membantu para petani dalam berkonsultasi mengenai penyakit yang mungkin dialami oleh tanaman karetnya. Dan untuk yang ketiga, itu ada sistem pakar mendiagnosa penyakit tanaman jagung menggunakan metode fuzzy logic berbasis web, studi kasus Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Untuk penulisnya ada Ediman Manik dan Jeffrey Wahyudi pada tahun 2016. Masalah penelitiannya yaitu penurunan produksi jagung, selain karena penurunan luas lahan, teknik budidaya tanaman jagung, dan juga karena adanya penyakit tanaman jagung sehingga timbulnya berbagai gangguan tumbuhan.
Untuk metode atau algoritma yang digunakan yaitu metode fuzzy logic, dan hasil dari proses sistem pakar menggunakan fuzzy logic ini mendapatkan hasil 4 jenis penyakit, yaitu penggerek tongkol yang disebabkan oleh larva, gula yang disebabkan oleh jamur, virus mosaik kerdil, jagung yang disebabkan oleh virus, dan hawar dan layu bakteri ghost yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada alur penelitian. Yang pertama, itu penelitian diawali dengan mengidentifikasi apa saja permasalahan yang dihadapi para petani kopi. Setelah itu, menyiapkan alat dan bahan penelitian. Yang kedua, itu studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah mencari jenis-jenis penyakit tanaman kopi, serta gejala-gejala yang menyebabkannya. Kemudian, menentukan dan memahami metode yang akan digunakan dalam penelitian, serta mengumpulkan data yang akan digunakan nantinya dalam penelitian seperti jenis-jenis penyakit, gejala-gejala penyakit, serta solusi dari penyakit tanaman tersebut. Kemudian, pada tahap analisis, itu melakukan pemetaan gejala terhadap setiap penyakit, menentukan nilai belief dari masing-masing gejala, serta melakukan diagnosa penyakit pada tanaman kopi berdasarkan gejala yang terlihat pada bagian tanaman tersebut. Kemudian masuk ke tahap rekayasa perangkat lunak. Data gejala dan penyakit setelah dilakukan pemetaan, kemudian melakukan perancangan atau desain sistem yang akan dibuat. Kemudian melakukan implementasi coding untuk pembuatan sistemnya atau aplikasinya sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap sistem secara fungsional. Apakah nantinya fungsi-fungsi yang dibuat itu sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Kemudian pada tahap sistem siap digunakan, dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan pada sistem. Dalam hal ini yang dilakukan adalah memperbarui pengetahuan tentang penyakit pada tanaman kopi dan memperbarui sistem agar lebih baik dalam memberikan solusi penanggulangan. Kemudian ada jadwal penelitian. Di sini tahun 2002, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bulan. Kemudian deskripsi kegiatan. Yang pertama, itu ada kajian pustaka dan identifikasi masalah, itu dilakukan pada bulan pertama. Kemudian ada analisis masalah dan mencari solusi permasalahan, dilakukan pada bulan kedua. Di bulan kedua juga melakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian di bulan ketiga ada kegiatan yang dilakukan itu perancangan sistem serta melakukan pembuatan sistem, dan pembuatan sistem ini juga dilakukan pada bulan keempat. Jadi bulan 3 dan 4 ini pembuatan sistem, dan kemudian di bulan keempat ini ada pengujian sistem dan juga menganalisis hasil dari pengujian yang telah dilakukan, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak nantinya. Kemudian di sini pada bulan kelima ada perbaikan sistem, dan juga bulan kelima dan 6 ini juga melakukan penulisan laporan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.